Penggali kubur yang mengambil kain kafan ditetapkan sebagai pencuri dengan alasan karena dia mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi daripada tempat simpanan harta yang standar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa tahqiqul manati isbatul ilati fi suratin khafiyah wujuduha fiha ka isbati anan nabasya wa huwa man yambushu al kubura wa ya'khudul aqfana sariqun bi annahu wujida minhu akhdul mali khufyatan min hirdi mithlihi wa huwa sariqatu fayuqta'u khilafan lil hanafiyati wa takhrijuhu ail manati marra bayanuhu fi mabhasil munasabati wa karantu kal asli baina thalathati ka'adatil jadalina wa yu'rafu min ta'arifiha al-farqu bainaha. Dan bermula tahqiq mana itu penetapan ilat pada surah yang khafilah wujudnya ilat fiha padanya surah, seperti penetapan bahawa nabas penggali kubur, wahwa dan bermula dianya penggali kubur nabas itu siman yang menggali ianya man akan kubur dan mengambil ianya man akan kain kafan. Sariqun itu sarek, pencuri. Dengan apa menetapkan? Dengan bahawa sesungguh hal sya'an itu didapatkan orang daripada nabas akan mengambil harta hal keadaan tersembunyi. Dari mana mengambil harta? Daripada hirit simpanan misil harta. Wahwa dan bermula dianya mengambil harta itu sarikah, pencuri, maka dipontongkan tangannya sarikun atau nabas. Hal kadang khilaf bagi Hanafiyah. Dan bermula takhrid artinya mana? Itu telah lalulah bayannya takhrid mana pada pembahasa munasabah. Dan aku sertakan sama seperti kitab asal antara tiga, yaitu tamtih mana, tahqiq mana, takhrid mana. Seka'adati, karena mengikut kebiasaan ulama jadaliyin dan dikenalkan daripada ta'rifnya tiga akan perbedaan minha daripadanya antaranya tiga. Lanjutan dari masalah ilat yang ke-9, yaitu
tahqiqil manati. Menurut bahasa, tahqiq manat ialah penetapan kebenaran sebuah ilah. Makna loghat. Jadi menurut loghat, menurut bahasa atau loghat, tahqiqul manati penetapan kebenaran sebuah ilah. Menurut istilah ialah isbatul ilati fi suratin khafiyah wujuduha fiha. Penetapan sebuah ilat pada surah yang wujud ilatnya tersembunyi. Ya, jadi tahqiq manat menurut istilah ialah penetapan sebuah ilat. Isbat, penetapan sebuah ilat pada surah yang surah tersebut wujud ilatnya tersembunyi. Di sini maksud ilatnya ilat yang muttafaqul alaih dengan nas atau ijma' ulama. Ilat-ilat yang sepakat para ulama berdasarkan dengan nas atau berdasarkan dengan ijma' ulama. Inilah yang dimaksud ilat di sini. Jadi tahqiq manat ialah penetapan ilat pada surah yang wujud ilatnya tersembunyi. Contoh, coba lihat contoh. Seperti penetapan nabas adalah pencuri. Seperti penetapan an-nabasu, nabas ialah pencuri. Dengan alasan, dengan apa ditetapkan? Dengan apa? Dengan alasan ialah ditemukan ambil harta daripada tempat simpanan harta yang standar dengan cara sunyi-sunyi. Jadi perhatikan, tahqiqul manat ialah penetapan ilat pada surah. Contohnya seperti penetapan ilat akhdul mali khafiyatan min hirdi mislihi. Jadi ilat ini, penetapan ilat ini pada surah nabas adalah sarikun, pencuri. Jadi nabas ini ditetapkan seorang pencuri. Nabas penggali kubur, kemudian mengambil kain kafan, ini dianggap seorang pencuri. Maka ditetapkan nabas sebagai pencuri dengan ilat, yaitu mengambil harta dari simpanan harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Orang yang mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi, wahwa sarikatu, dianggap pencuri. Maka dipotongkan tangannya. Karena dia dianggap pencuri, ya sanksinya tangannya, yaitu dipotongkan tangannya. Jelas kan? Jadi kami ulang, ingat, tahqiqul manat ialah penetapan sebuah ilat. Penetapan sebuah ilat pada surah. Pada contoh yang menjadi surah yaitu nabas sarikun. Ini surah. Jadi pada surah ini ditetapkan sebuah ilat. Pada surah nabas ditetapkan satu ilat, yaitu mengambil harta dari simpanan harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi an-nabas sarikun. Karena pada diri nabas
ditemukan mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat simpanan harta. Kalau dalam ayat wasariku wasarikatu, ini langsung pencuri. Sedangkan nabas, orang yang menggali kubur kemudian mengambil kain kafan, juga ada ilat. Ilat apa? Ilat mutafaqun alaih, ilat yang sepakat ulama berdasarkan ijma' atau nas, iaitu mengambil harta dengan cara sunyi-sunyi nibat tempat simpanan harta. Ilat ini ilat ittifaq ulama berdasarkan nas atau ijma' ulama. Berdasarkan nas iaitu wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Berdasarkan ayat, berdasarkan nas. Karena wasariku wasarikatu ditemu ilatnya iaitu mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi daripada tempat simpanan harta. Jadi pada wasariku wasarikatu ada ilat akhdul mali, mengambil harta dari tempat simpanan harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Ilat ini juga ada di dalam nabas. Pada diri si nabas ada juga ilat akhdul mali ini, walaupun wujudnya tersembunyi, tapi ada. Makanya tugas tahqiqul mana ialah penetapan ilat, tersebut ilat. Menetapkan penetapan sebuah ilat pada surah yang wujud ilatnya tersembunyi. Jadi surah nabas ini ilat mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi ada wujudnya, tapi masih khafi. Ilatnya ilat yang khafi, wujudnya khafi. Jadi ditetapkan si nabas ini seorang pencuri dengan alasan ada ilat mengambil harta daripada tempat simpanan harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka sanksinya yaitu dipotong tangannya, karena nabas ini dianggap mencuri juga dengan ilat yaitu mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Jelas kan? Nabas ini dalam bahasa lain dikias pada sariko. Karena nabas orang menggali kubur dan mengambil kain kafan. Karena ada alasan mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat hirit misir, makanya ditetapkan nabas ini seorang pencuri. Maka kena hukum atau kena sanksinya yaitu dipotong tangannya. Karena menggali kubur, mengambil kain kafan. Kain kafan itu harta, dianggap harta. Kain kafan dianggap harta. Sedangkan kuburan dianggap tempat simpanan harta yang standar. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ini maksud kuburannya kuburan dalam kampung ataupun kuburan di desa ada penduduk. Bukan kuburan dalam hutan yang tidak ada penduduk. Kalau kuburan di tengah hutan tidak ada penduduk, ini kuburan tersebut tidak dianggap tempat simpanan harta yang standar. Ini maksud kuburan di sini, kuburan yang dianggap tempat simpanan harta standar. Kuburan ini kuburan di desa dan di sekelilingnya ada penduduk atau rumah-rumah orang. Khilafan di Hanafiyah. Hal keadaan khilaf bagi Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, si nabas ini memang dianggap pencuri, namun tangannya tidak dipotong. Kenapa alasan Hanafiyah tidak dipotong tangannya? Karena kuburan tersebut tidak dianggap tempat simpanan harta yang standar. Kalau Hanafiyah
menganggap kuburan itu bukan tempat simpanan harta. Makanya walaupun dia dianggap mencuri karena ada ilat tadi, ilatnya itu mengambil harta dengan sunyi-sunyi, walaupun dianggap sarikun, pencuri, namun tangannya tidak dipotong karena dia mengambil harta bukan pada tempat simpanannya. Karena kuburan menurut Hanafiyah tidak dianggap tempat simpanan yang layak bagi harta. Itu menurut Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i yang seperti saya katakan tadi, kuburan di sini maksudnya kuburan di desa dan ada sekelilingnya ada penduduk. Makanya dianggap kuburan itu adalah tempat yang layak untuk pensimpanan harta. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi Hanafiyah tidak menganggap kuburan itu tempat simpanan yang standar bagi harta. Jelas? Di depan lagi. Wa takhrijul manati. Takhrij mana? Ini takhrij mana ini telah lalu bayannya pada pembahasan munasabah. Karena takhrij mana ini terdapat pada masalah ilat yang kelima iaitu masalah ilat munasabah. Nah, di sana telah lewat telah ada pada pembahasan al-munasabah. Kalau takhrij manat ini, maksud takhrij manat ini baca aja pada teks. Kalau di sana itu takhrij manat ini menentukan ilat dengan zahir munasabah beserta sifat dan hukum menyertai. Kalau pada masalah munasabah di sana di belakang. Jelaskah? Jadi takhrij manat ini telah lewat penyertaannya, telah lalu. Wa karantu ka asli dan aku sertakan seperti kitab asal di antara tiga karena mengikut kebiasaan jadaliyyin. Jadi kalau memang takhrij manat, kalau memang takhrij manat ini telah lalu, telah lewat pada masalah munasabah, kenapa juga disertakan pada pembahasan masalah ilat yang ke-9 ini? Iaitu alasannya karena mengikut kebiasaan jadaliyyin. Karena kebiasaan jadaliyyin mereka menyertai ketiga-tiganya yaitu tangtih mana, tahqiq mana dan takhrij mana. Makanya karena musannif di sini mengikuti kebiasaan jadaliyyin, takhrij mana juga disebutkan atau ditulis di sini dengan alasan itu mengikut kebiasaan jadaliyyin. Jadi baina salah satu aku sertakan di antara tiga. Ini tiga ini tangtih mana, tahqiq mana dan takhrij mana. Memang takhrij mana sudah lewat pada pembahasan munasabah. Jadi alasan ditulis juga pada masalah ilah yang ke-9 ini, yaitu alasannya karena mengikut kebiasaan jadaliyyin. Wa yu'rafu min ta'ari fiha. Soal perbedaan antara ketiga. Soal perbedaan antara tangtihul manat, tahqiqul manat, takhrijul manat. Perbedaan antara ketiganya ini dapat dimaklumi daripada definisi masing-masing. Jadi perbedaan ketiganya dapat kita maklumi daripada definisi masing-masing. Karena tangtihul manat ada ta'rifnya, tahqiqul manat juga ada ta'rifnya sendiri seperti yang kami bahas tadi. Takhrijul manat juga ada ta'rifnya sendiri. Jadi dengan adanya definisi masing-masing,
sehingga kita dapat mengetahui perbezaan di antara ketiganya. Jelas kan? Tiga tu ulang. Tahqiq manatnya ialah persebut ailat bak surah yang wujud ailatnya tersembunyi. Ya, tahqiq manat ialah persebut ailat, penetap tabung ailat bak surah yang wujud ailatnya tersembunyi. Beka ailatnya kipa maksudnya. Ailat ini ailat yang ittifaq ulama berdasarkan nas atau ijma' ulama. Contoh seperti persebut nabasnya sebagai pancuri. Getetapkan si nabasnya awak kubu dan dicok kain kafan. Nyo si nabasnya getetapkan sebagai pancuri dengan ailat atau dengan pegepetetap. Dengan ailat didapatkan mengambil harta secara sembunyi-sembunyi nibak tempat hirit misir harta. Jadi tinabasnya ditetapkan sebagai pancuri kerana ada ailat. Ailat yang ittifaq ulama dengan berdasarkan nas atau ijma' ulama. Dah ailat ini iaitu akhdul mali, cok harta dengan cara muta-muta nibak tempat hirit misir. Nyo ailat ittifaq ulama berdasarkan nas dan ijma' ulama. Nas itu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam ayat rukun pencuri inang pencuri agam koh jara orang dua. Nyat sariqu inan ailat jipu. Ailat jinan cok harta dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ailatnya bak tinabas. Ailatnya bak tinabas. Apa wujud ailatnya dalam pada diri sinabas. Karena sinabasnya urang yang kubu dan cok kafan. Jadi ailat jipu cok kafan dengan cara muta-muta. Nibak hirit misir. Cok harta itu ijah kafan mai. Kamu kan secara cok ni cara muta-muta kerana jumlah madam ya kubu. Harta yang dicok daripada hirit misir. Toh hirit misir kuburannya dianggap hirit misir. Dalam mazhab Imam Syafi'i kuburannya dianggap hirit misir. Jadi dalam pada diri sinabas ailat akhdul mali khafiyatan min hirdi mislihi. Ailatnya bak sinabas sehingga getetapkan ailatnya bak diri sinabasnya sehingga sinabasnya dianggap pancuri dan gebi hukuman keji koh jaro. Anda anggap pancuri. Kamu kan? Nyo getetapkan sinabasnya sebagai pancuri dengan ailat cok harta dengan cara muta-muta bak diri sinabas. Maka haji getetapkan ailatnya pada haji. Kamu kan? Nombor nyot dengku langsung khilaf lain tu baru pertama tu hal lain. Hal kadang khilaf bagi Hanafiyah. Menurut Hanafiyah sinabasnya memang dianggap orang termecu. Tabaknya ailat baji cok harta dengan jalan muta-muta. Tapi hana dikoh jaro lagi. Hanya koh jaro. Hana hukuman koh jaro keji. Pakar. Karena kuburan menurut Hanafiyah kon hirit misir. Kuburan kon hirit misir. Jadi menurut Hanafiyah memang sinabasnya memang pencuri. Awak cok harta jalan muta-muta kau pencuri nanti. Tapi hanya kau jaro. Karena dicok harta, icok kain kafan, nibak kuburan. Kuburannya bukan tempat hirit misir harta. Menurut Hanafiyah, kau menurut mazhabnya. Menurut mazhabnya, kuburannya enggak anggap hirit misir. Kuburan
yang na dalam kampung. Kon kuburan mak tengah hudud. Punya kuburan mak tengah hudud, nya tetap hana anggap tempat hidup di saja. Itu kuburan yang maksud ini, kuburan dalam kampung. Jula mana biarku. Kita sampai-sampainya na tangga-tangga tu na penduduk. Nya punya bak kuburannya diku. Kamu kan, nya enggak anggap urun cok ada ni bak hidup di saja. Madhab Syafi'i. Punya Hanafiyah kuburan hanya enggak anggap hidup di saja. Kamu. Makanya menurut Hanafiyah, khilaf Hanafiyah. Khilafnya apa? Khilaf hukum. Punya madhab dah kau jaro. Punya madhab Hanafiyah hanya kau jaro. Karenanya hanya enggak kuburannya hanya enggak anggap hidup di saja. Jadi punya cok ada kau ni bak tempat kon bak tempat hidup di saja. Tanya memang enggak anggap panjuri tapi jaro hanya kau. Kamu kan? Karena hukum kau jaro ku cok ada di bak hidup di saja dia cara ji. Ha. Kanya pertama tuan lain macam ni. Sebenarnya yang maksud ini, kata-kata yang maksud ini adalah isbat ilat ini kena tersebut hukum bak tinabahnya, kena tersebut hukum koh jaro yang dia bak panjuri ke sinabahnya. Karena bak tinabahnya naci ilat ilat yang dia bak sarikun. Tok ilat sarikun iaitu cok hatta dengan jalan mutam-mutam nibak hidup isir. Ini sebenarnya ini kena maksud ini kena tersebut hukum panjuri iaitu hukum koh jaro ke sinabah. Kamu kan? Menyohana haid hukum lagi berarti. Lagi lahir persebut ilat bak surah. Yang surah ini tu nabahnya, surah tinabahnya enggak anggap panjuri. Jadi kepetetapkan tinabahnya sebagai panjuri dengan ilat cok hatta dengan cara mutam-mutam nibak hirim isir. Ya, kamu kan? Maka karena kasebut ilat sarikun bak tinabas sehingga bukoh jaro ni. Kamu kan? Ilat kedua, ilatnya adalah ilat yang ittifaq ulama berdasarkan nas atau ijma' ulama. Takhrib manat kala kebayar dapat liku. Kala ke penyata bab masalah ilat munasabah ini liku. Ya. Makibat takhrib walaupun kala kebayar ini tak bahas baca benda. Takhrib manat ini ke pegang ta'inul ilati, tentukan ilat, tentu ilat dengan lahir munasabah berserta ilat dengan hukum atau sifat dengan hukum menyertai. Kau jangan dapat ikut. Kau jangan dapat ikut ke? Ataupun dalam bahasa lain lagi takhrib manaknya istimbat sifat yang munasib nibak nas. Tak tibit sifat munasib nibak nas. Jecik. Lagi yang bahasa jecik. Kamu orang ada tambah je beda cara pegang beda. Yang jelas berkat takhrib manat ingin tipu secara mendetil, berarti kalau buat video phone tamam al munasabah part kedua kalau juga dia part matali ilat munasabah. Memang kerana yang paling kot kalau tersebut berarti kalau kebayang bab pembahasan masalah munasabah keperiak berlang kedua. Keperiak sertakan takhrib manat li dengku musanah ini di antara tiga. Mana jipu? Keperiak apa kena dah? Riak bersertakan dengan tangkihul manat, tahqiqul manat. Keperiak sertakan kena dah. Ini memang kena edit. Alasan ji. Yang kena tiga juga mengikut adat, mengikut kebiasaan jadaliyin. Kadang jadaliyin punya kegebat tangkrihul manat, nyap na tahqiqul manat dan na takhrib manat. Hanya kepisah tetap gebuat banding. Kebiasaan jadaliyin lagi ya. Bandingnya disertakan tu tahqiq manat, tangkrih manat, takhrib manat. Banding gebuat tu. Kerana mengikut kebiasaan jadaliyin, maka ji musannaf ini gebuat tu takhrib manat walaupun kalau
kalau kebayang ini pak masalah roji, pak munasabah daripada ku. Ya, kamu kan? Beka yuk rapu. Yuk rapu farku bainaha. Perbedaan awaknya ni apa? Anyan kalau duk takrih ro mati-mati. Takrih manat nah takrih ro mak munasabah daripada ku. Tangkihul manat yang kalau video ikut nah takrih ro daripada ku. Tahqiq manat balik pegah mana? Kan balik lu pegah mana? Jadi dengan takrifnya, dengan takrif masing-masing, yang ke hak takrifnya tertipu bahawa perbezaan hanya dua. Kamu kan? Ni baca ini oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.